my god. Oh my god. Duh, anginnya nggak santai nih, Be nice, be nice. Kayaknya ini kalau dibuka meledak deh, boom gitu. Penuh banget meja kita, guys. Aku tetap berpegang dan berpendirian teguh pada pendirian aku. Aku mau mulai dari ini dulu, biar kayak ala-ala. Halo, selamat pagi. Enggak deng, halo selamat siang. Jadi ini udah siang guys, sekarang jam 12:15 ya. Ini lagi gerimis, makanya aku pakai payung. Sekarang ini suhunya 11 derajat sebenarnya, tapi feels like 5 derajat karena ada angin. Nah, ini kita baru aja sampai dan turun di stasiun Lan Van Noi. Nah, itu adalah stasiun dimana yang harus kita samperin duluan sebelum kita menuju ke tempat makannya. Jadi ini kita mau ngajakin kalian buat makan pempek terenak versi aku ya. As an orang Palembang dan ya yang tahu aku adalah penggila pempek. Jadi so far aku nggak bilang hampir di seluruh Belanda, enggak, karena so far yang aku udah pernah cobain itu baru di daerah-daerah Den Haag. Nah, itu aku udah keliling guys, coba-coba dan cari-cari pempek, tapi nggak tahu kenapa selalu balik lagi ke tempat yang sama buat makan pempek. Jadi menurut aku, versi aku, ini adalah pempek terenak yang pernah aku coba. Nah, ini kita lagi jalan kaki guys. Buat ke restorannya itu sekitar 10 menit ya dari stasiun Lan Van Noi. Kalau misalnya pada mager nggak mau jalan kaki, bisa naik tram 2 atau naik bis. Nah, nomor bisnya aku nggak tahu tuh nomor bis berapa. Kalau naik tram 2 itu biasanya aku dari sentrumnya Den Haag. Tapi kalau misalnya naiknya kereta, ya sebenarnya banyak opsi sih. Misal kayak dari Delft naik kereta ke Den Haag Central, dan abis itu sambung tram atau bis itu bisa. Tapi kalau misalnya mau naik kereta dari Delft terus langsung ke Lan Van Noi lanjut jalan kaki itu bisa juga. Jadi ada beberapa opsi ya kalau naik transportasi umum. Atau kalau yang lebih mageran lagi, nggak mau naik transportasi umum, bisa langsung naik Uber. Ya, begitu. Duh, anginnya nggak santai nih, Be nice, be nice. Yay. Ih, dia nice beneran, habis aku bilang be nice, anginnya hilang woi. Nah, ini haltenya. Jadi kalau kalian naik tram yang aku bilang tadi, naik tram 2 ataupun kalian naik bis, kalian bakal turun di halte ini. Kalau buat kita yang jalan kaki, itu kita harus nyebrang. Jadi pokoknya kalau patokannya, kalau kalian udah lihat halte, itu artinya sudah dekat guys. Oh, ternyata naiknya bis 23. Jangan lupa ini dipencet sampai dia ada tulisannya. Terus kita tunggu sampai hijau, baru jalan. Jangan lupa ini pencet lagi. Hijau. Nah, kalau kalian udah ngelewatin halte yang tadi itu, kalian lurus. Pokoknya turun tram ke kiri. Patokannya gitu. Lurus terus. Ini hari ini karena nggak terlalu dingin, nggak kayak yang kemarin-kemarin, ini suhunya agak naik guys. Jadi aku berani pakai jaket bomber. Ini klaimnya sih katanya winter jacket, cuma aku nggak berani pakai ini di suhu yang lebih dingin dari ini. Tapi kalau so far sekarang anget. Tahu nggak? Satu ya, karena aku orang Indo kan, celana di sini itu panjang-panjang. Ini buktinya. Oh no!
kotor boy, ini dari tadi nggak keinjek sepatu aku, terus dia ikut-ikut nyeret-nyeret, mana ini lagi hujan kan, terus aku naikin dia turun lagi, aku naikin dia turun lagi, jadi ya udahlah. Ini kita masih jalan ya guys, ngelanjutin perjalanan yang tadi. Karena restorannya ada di sebelah kanan, jadi aku mau memutuskan untuk pindah bergeser ke area kanan. Nah ini nanti deretan ini kan kalian lihat nih kayak pertokoan kan. Nah itu nanti restonya ada di sebelah kanan, masih agak maju lagi ke depan, ngelewatin satu kali perempatan lagi. Ini masih gerimis sih, tapi udah nggak yang sederes tadi. Nah ini kita udah nyampe nih di depan restonya. Nah ini dia guys restonya, namanya Pempek Elisa. Ini kayak ada di pojokan gitu loh. Nih ini adalah resto makan pempek yang paling aku suka. Ini favorit banget nih, Pempek Elisa. Lokasinya ada di Forbereh ya. Ini biar nggak pada kecelik ya guys, mereka itu bukanya cuma dari hari Kamis sampai Minggu. Jadi pengecualian hari Sabtu, khusus hari Sabtu itu mereka buka sampai jam 9. Dari Kamis sampai Minggu mereka cuma buka sampai jam 8. Senin sampai Rabu tutup. Ini aku udah masuk ke restorannya. Nah, kayak gini nih, kalian mau lihat nggak? Nah, dalamnya restonya kayak gini guys. Karena ini masih siang, jadi masih sepi. Tapi kalau kalian udah agak sorean dikit, aduh jangan harap ya, ini kursi pada kosong-kosong. Kalian harus reservasi, wajib banget. Nah, ini pilihan menu-menu minumannya, macem-macem banget. Hari ini aku pesen es teler durian sama es teh manis. Ini ada menu-menu happies. Happies itu artinya kayak snack gitu loh, makanan ringan, macem-macem nih. Itu menunya lengkap banget ya. Ini yang bagian sop-sop nih, misalnya kalian suka bakso, mie ayam, soto, itu ada guys. Kan nggak cuma itu, nasi padang aja dia punya. Menu pernasi-nasian, nasi rames nih, macem-macem nih. Nah ini dia menu spesialnya, ini yang pempek-pempekan, ada batagor, ada somai, lengkap banget kan. Satu menu favorit aku selain pempek yaitu menu tampah. Nah ini nih guys menunya. Misalnya kalian pengen makan cuma nasi goreng doang, ada nggak? Ada dong nih. Terakhir ya, ini buat vegetaris alias orang-orang yang nggak makan daging. Nah ini juga ada menunya, terus ada menu khusus buat anak-anak. Nah ini kalau mau lihat apa namanya gambarnya, ini menu-menu snack-snacknya ada otak-otak, lumpia bebek, bakwan jagung, lumpia udang, sama lupis ketan. Pempek kita udah sampai. Nih. Gede banget guys kapal selamnya guys, wih mantep sih, mantep banget sih ini, mantep banget. Nah ini es teler durian, udah pasti dong ada duren ya kan. Terus habis itu ini ada apa nih, alpukat, terus ada agar-agar. Ini aku bingung banget mau mulai dari mana. Aku mau pempeknya dulu atau aku mau es telernya dulu. Tapi aku haus sih. Ya ada yang datang lagi, otak-otak, makasih. Iya, otak-otak kita datang guys nih. Gede loh, nggak bohong, gede woi. Oh my god, penuh banget meja kita guys. Aku nggak kebayang kalau nanti abis ini ditambahin tampah sama nasi goreng. Oh, nah ini wah makin banyak pilihan, makin bingung nggak lulu mau mulai dari mana. Yaudah, aku tetap berpegang dan berpendirian teguh. Barusan dibilangin datang tuh tampahnya tuh kan. Boleh banget. Nah, terima kasih. Ya. Ini kamu punya ide Kurang... loh, jadi nanti bisa di tag ya. Oke, siap. Oke. Kurang nasi goreng. Wow, baru kita bilangin ternyata panjang umur si empal ya kita ini. Baru kita bilangin dia datang guys. Aku tetap berpegang dan berpendirian teguh pada pendirian aku. Aku mau mulai dari ini dulu.
Ini creamy banget ya. Apa namanya? Kuahnya. Kuah sop atau apa? Airnya pokoknya. Ini airnya itu menurut aku bener-bener yang kelapa creamy gitu. Terus sudah pasti, wah ini adalah barang sangat langka dan mewah di sini guys. Duren, ya Allah Tuhan. Surga banget. Tau gak sih? Ini aduh udah lama banget gak makan duren. Terus ini adalah hal yang sangat mewah yang ada di sini. Ini sellernya enak menurut aku. Tapi memang karena apa namanya, ini versi Belanda ya guys, jadi mungkin ada yang sedikit beda, tapi tetap ada nangka sama ada alpukatnya kok. Yang paling enak dari sellernya adalah duriannya udah pasti. Terus ini tuh biasanya kalau kita pesen itu tuh kita tuh lebih sering pesen yang mini campur ketimbang pesen yang si kapal selam. Jadi this is my very first time nyobain pempek kapal selamnya si pempek Elisa ini. Let's go. Oh, kalian tahu nggak? Jadi ternyata adonannya si pempek kapal selam sama pempek mini campur itu beda. Jadi kalau yang pempek mie campur biasanya aku ngerasa adonannya itu kayak mirip ya. Aku nggak bilang itu adonan pempek sutra, tapi aku bilang mirip. Jadi kalau yang pempek mie campur tuh menurut aku lebih ke kayak mirip pempek sutra. Nah, cuma ini my very first time nyobain si kapal selamnya ini. Ini aku ngelihat dari adonannya ini bener-bener kayak pempek yang pada umumnya itu loh. Paham nggak? Aku penasaran banget. Oke. Ini aku suka banget. Kenyalnya pas, asinnya pas, ikannya kerasa, perfect. Terus kalian tahu apa yang jadi favorit aku selain itu? Di sini itu adalah cukanya. Kenapa? Ini cuka mirip banget sama cuka yang ada di Palembang, woi, beneran ini nggak bohong gua. Nasi goreng kita dateng. Ya, Oke, terima kasih. Ini nasi goreng kita datang guys. Wow, sumpah sini aku udah lama banget. Mungkin ada kali ya sebulan 2 bulan aku nggak kesini, aku lupa. Tapi ini kalau lo kangen banget sama pempek dan lo orang Palembang, wajib banget ke pempek Elisa. Ini nggak bohong. Aku sebagai orang Palembang, this is approve banget kalau ini pempek paling enak yang pernah aku coba. Secara kuah itu ya, cukanya itu nggak ada yang too much. Jadi bener-bener ada beberapa tempat menurut aku cukanya tuh too much. Jadi ada yang terlalu asem, ada yang terlalu pedes. Apalagi kalau tipikal orang Belanda itu suka banget sama hal yang namanya kecut-kecut. Nah, kalau ini menurut aku ini lidahnya ini bukan disesuaikan untuk orang Belanda, tapi ini bener-bener lidah-lidah buat kita orang Indonesia, apalagi aku orang Palembang yang kangen sama pempek dari tanah air sendiri. Susah banget carinya di sini. Ini pas banget. Cukanya manisnya pas, pedesnya pas, asamnya pas. Wah, ini sangat bisa dinikmatin guys. Beneran, aku kalau kangen sama pempek buatan mamiku terutama ya, aku pasti datang ke sini. Ini enak nih. Ini Covid harus cobain yang aku bilang beda tadi, karena aku yakin Covid itu juga belum nyobain adonannya pempek Elisa yang kayak gini. Gimana Covid? Beda kan? Gak kayak biasanya kan? Enak guys, karena gini, jujur Lia, kita tuh selalu pesan pempek mie campur, dan aku itu selalu bilang sama Covid, aku kurang suka sama adonannya gitu loh, karena aku bilang sama dia kan, adonannya itu mirip sama pempek sutra. Ternyata selama ini kita salah, harusnya kita tuh selama ini pesannya kapal selam guys, bukan mini campur. Akhirnya kita tahu. Ini enak. Sekarang aku nyobain pempek mini campur. Biasanya kalau zaman dulu itu isinya tuh lengkap banget, ada telur, lenjer, bulat alias adaan, sama kulit. Nah sekarang ini yang kulitnya itu diganti sama mereka. Jadi bulat 2, lenjer 1, sama telur. Kalau dari semua ini yang aku paling favorit itu lenjer sama telurnya.
aku agak kurang suka sama ininya. Cuma kadang itu suka beda adonan gitu loh. Jadi kadang adonannya menyenangkan, kadang adonannya aku kurang suka. Nah, ini loh kalau kalian tahu kenapa aku bilang adonannya itu kayak pempek sutra. Kalian bisa lihat itu beda banget sama yang tadi kan. That's why aku selalu bilang sama Covid, di sini tuh pempeknya tuh enak banget, kuahnya enak, tapi kok sayang ya adonannya. Ternyata kita salah pesen doang, guys. Palembang makan pempek, kuahnya di apa? Diminum ya kan. Hari ini adonannya enak nih. Aku suka nih tambah bulatnya. Not too much. Biasanya tuh ada aja yang too much, entah santannya, karena pempek bulat tuh pakai santan guys. Entah santannya, entah tepungnya. Hari ini menurutku perfect. Kenyalnya enak. Padahal kita nggak bilang mereka loh kalau kita mau datang. Kenapa tiba-tiba begini? Kayaknya mereka tahu ya. Diam-diam. Nah, semua adonan yang ada di pempek mini campur itu tuh sama. Kan bisa lihat deh yang pempek lenjernya. Pempek lenjernya itu juga sama. Dia mirip sama kayak pempek sutra yang aku bilang itu. Kayak yang di pempek bulatnya itu. Tapi kalau kuahnya itu nggak diraguin lagi. Tapi kalau kalian bener-bener pengen banget ngerasain pempek yang bener-bener kayak di Palembang, udah deh. Pilihnya kapal selam aja ya. Nggak usah pilih yang lain. Cuma aku nggak tahu sih kalau yang lenjer atau yang lenggang kita belum pernah coba juga sih. Ini kayak agak lebih buyar dibanding si si bulat, tapi still enak. Nah, terus yang telurnya ini jangan salah sangka ya, kalian kira telurnya telur abal-abal. Hey, lihat telur 1 biji woi dimasukin ke dalam sini. Ini kapal selam ini woi, ada telurnya sebiji. Terus kalau kalian mau tanya adonannya kayak apa, sama kayak yang tadi. Jadi bener-bener adonannya itu menurut aku satu adonan semuanya. Jadi mirip-mirip kayak pempek sutra nih. Jatuh. Tuh, lihat deh. Adonannya kayak gitu semua, guys. Jadi semua yang ada di mini campur ini adonannya sama. Tapi sekarang aku udah punya favorit baru, yaitu pempek kapal selam. Adonannya telur mirip sama lenjer. Tapi hari ini surprisingly semua rasanya enak banget. Dan semua pempek di sini itu bener-bener lengkap ya, disajin bareng sama mie. Dan udah pasti ada timunnya. Jadi ini semua udah include ya guys di dalam satu menu. Let's eat. Ini yang ada di meja aku masih si pempek mini campur. Terus yang di Covid itu yang pempek kapal selam. Biasanya kita bakal kayak setengah-setengah gitu, setengah piring terus kita tukeran. Sumpah sini kalau gue kangen pempek emak gue. Ini satu-satunya pempek yang sangat mendekati. Yang lain nggak ada. Bener-bener nggak ada yang nyamain. Ini bener-bener surprising deh aku hari ini. Seneng banget sama semua adonan pempek mini campurnya. Is lang geleden, hè? Echt lang geleden. Ik wil meer dan 4 maanden. Covid udah mau selesai guys, tahu dia makan. Kayak dia lapar deh, cepet banget gue makannya. Aku masih berusaha menikmati setiap suapan yang aku makan. Setiap suapan dari cukonya, aduh, aku nikmatin banget, woi. Karena kalau zaman dulu, setiap hari, setiap pagi,
mau pagi, siang, malam kan gue bisa makan pempek dengan sangat gampang gitu kan. Kalau di sini tuh bener-bener harus effort. Jadi setiap suapan itu bener-bener aku apresiasi banget. Di sini sistemnya satu orang itu 1 sendok alat makan guys. Jadi 1 orang 1 alat makan. Jadi kalau misalnya kita tukeran atau kita pesan menu lebih dari 1, sendoknya tetap kita ambil buat kita masing-masing. Piringnya yang kita tuker. Kita udah ngabisin pempeknya guys. Nah ini sekarang kita lanjut ke ronde selanjutnya, itu otak-otak. Kita makan otak-otak. Ini gede banget woi. Makan otak-otak itu pakai tangan ya guys. Ih ini gede banget serius. Serius ini gede banget. Menurut aku ini panjang banget. Dan di sini itu sebenarnya daun pisang itu tuh mahal. Jadi kalau ini masih bener-bener otak-otak pakai daun pisang, wah, aromanya enak banget. Ini cocolannya pakainya saus kacang ya. Jadi sebenarnya memang otak-otak itu macam-macam. Ada yang cocolannya pakai saus kacang, ada yang pakai saus tauco. Dan aku suka semua yang mau pakai kacang, mau pakai tauco itu oke buat aku. Ini oke nih, dia lembut. Santannya kerasa, ikannya kerasa. Ini enak nih. Ini tuh beda ya, jadi kalau kalian suka otak-otak, di Bangka itu kan juga ada otak-otak. Nah, kalau yang otak-otaknya Bangka, itu tuh otak-otak kayak pempek tapi dia rebus. Tapi ini kalau otak-otak Palembang, itu tuh beda. Gitu, jadi kalau pempek dan otak-otaknya Palembang itu tuh kayak gini guys, tipenya. Lihat deh, ini tuh jadi kalau kalian bilang ini tuh kayak direbus dikukus, enggak. Ini tuh dibakar woi guys. Ini tuh soalnya beda. Kalau kamu rasain ini dikukus, ini pasti teksturnya nggak bakal gini. Ini aku yakin 100% ini dibakar. Approve. Coba kita lihat COVID ya. Approve nggak guys? Apakah COVID approve? COVID pernah kan makan otak-otaknya mami? Gimana? Approve ya? Enak ya. Buat ngobatin kangen, pokoknya kalian tuh kalau ngobatin kangen, pengen banget makan pempek dan teman-temannya, udah kesini aja. Aku dan COVID approve. Sekarang aku nyobain yang paling ringan. Kalian tahu nggak, ini kita tuh kayaknya memang lapar mata ya. Kita tuh lapar banget, kan jam siang kan, harusnya makan siang. Terus kita makan pempek tuh kayak, karena isinya tepung kan, kalian tahu kan. Tuh kayak ini sekarang penuh gitu. Jadi aku mau cobain dari yang paling ringan sekarang, yaitu nasi goreng. Nasinya itu di sini muprul guys. Jadi ini bener-bener nasi goreng yang muprul itu loh. Kan ada tipe nasi yang nasi KFC tuh yang pulen. Nah ini tuh nasi muprul. Ini kenapa gue sebut merek ya? Ya udahlah. Ini nggak pakai pete, tapi kenapa aku merasa ini kayak ada petenya? COVID itu pasti suka aromanya karena dia doyan. Ini kita pesan yang pedasnya medium, tapi menurut aku rasanya tuh kalah sama rasanya si kuah pempek tadi. Jadi ini aku rasa kayak tumben banget, kan biasanya rasanya tuh kerasa. Ini aku ngerasa kayak aku makan, yang aku rasain cuma pedas doang, nggak ada rasa asinnya. Tapi memang sih micin garam yang ada di Belanda itu nggak sekuat yang ada di Indonesia rasanya. Jadi memang menurut aku harusnya ini kalau tadi kita belum dimakanin apa-apa, ini tuh pasti enak. Karena itu ini tuh ya salah satu hal yang nggak pernah nggak enak. Apalagi bawahnya kalian tahu dilapisin sama daun pisang, lagi-lagi semua, mau tampah mau ini nasi goreng tuh semuanya dilapisin daun pisang, pasti enak banget. Tapi so far nasi gorengnya oke. Karena tipenya tuh kayak nasi goreng Jawa. Jadi kalau kalian tahu nasi goreng abang-abang Jawa, apalagi kalau kalian dulu di Jogja, kayak aku sih, maksudnya aku dulu di Jogja, kalau misalnya cari nasi goreng yang abang-abang gerobakan, itu mirip sama yang ini rasanya. Terus kita pesen yang seafood, jadi macam-macam, ada udang, ada cumi di dalamnya guys. Hal lain yang mewah di sini, kerupuk warna-warni, ini mewah banget. Kalian mahal kalau kalian, karena gini, sebenarnya secara euro ini tuh nggak gitu mahal, misalnya kayak cuma 2 euro, 3 euro, tapi itu kalau kita rupiahin mahal woi. Jadi ini ada salah satu hal mewah menurutku, nggak boleh disia-siain. Tadi itu menu favoritnya COVID, sekarang menu favorit aku suka banget sama tampah empal.
Ini demi apa? Kalau aku kangen empal muntilan. Cuma minusnya adalah nggak ada sopnya. Mungkin aku harus pesen bakso kali ya, biar kayak empal muntilan gitu. Ini empalnya tuh bener-bener wih. Demi apa? Ini tipenya empal manis ya guys. Ini tipenya empal manis dan dia itu nih nyangkut ternyata. Ini tipenya empal manis. Dan dia itu lembut banget. Ini bumbunya ngerasa banget. Jadi that's why kenapa aku selalu suka ke Elisa. Balik-balik lagi dan terus. Karena ini ya aku bisa ngerasain rasa air kelapa ya di dalam sini. Ada gurihnya, ada manisnya, rasa kelapanya kerasa. Enak sih. Ini adalah, aku nggak tahu sih di tempat lain, cuma ini versi aku. Ini adalah empal terenak yang pernah aku makan di Belanda. Di dalam tampah empal ini kalian tuh dapat 2 mendoan, terus dapat sayur. Nah ini sayur tuh bisa milih macam-macam. Yang aku inget ya, ada daun singkong, terus ada karedok, ada gado-gado. Terus ini yang aku pesen itu yang sambal terong. Karena aku tuh sebenarnya pecinta sambal terong zaman di Indo. Cuma karena di sini balik lagi ini adalah makanan mewah, aku nggak bisa temuin di semua tempat. Jadi setiap kali aku bisa nemuin ini, aku selalu pilih sambal goreng terong. Ini juga pedesnya pas, rasa terongnya juga oke, masih kriuk-kriuk crunchy gitu. Wah, ini bener-bener makanan terfavorit aku setiap kali aku kesini selain makan pempek. Aku nggak tahu kenapa aku kayak nggak pernah mau nyobain menu yang lain gitu loh. Kriuk, kalian bisa dengar nggak sih? Aku nggak tahu deh ini di mic kedengeran nggak? Krik gitu. Crunchy, rasa bumbunya, ketumbarnya kerasa banget. Tapi bedanya kalau di Indo mendoan itu kan tipis lembek-lembek gitu kan. Ini potongannya agak tebel. Jadi aku lebih ngomong ini daripada mendoan, ini lebih ke tempe goreng. Tapi enak. Ya udah kalau gitu, ini kita mau makan dulu, kita mau ngabisin semua yang ada di sini. Nanti kita balik lagi. Di sini sebenarnya juga ada kerupuk guys, tapi sorry banget ini kita lupa nanya harganya berapa. Jadi gimana, perut udah mau meledak? Wah, bukan udah mau meledak lagi, kayaknya ini kalau dibuka meledak deh, boom gitu. Kenyang banget sih, Bah. Ini kalau ada yang bilang nggak kenyang tuh gila ya menurut aku. Kenyang banget. Pol. Terus sekarang kekenyangan, woi. Tapi puas kan? Halo. Iya, bener puas. Baik lagi, kita udah selesai makan sekarang. Apa nih? Kita udah selesai makan. Kenyang banget. Aku udah nggak tahu. Tau nggak sih kayak orang kalau kenyang, terus nggak bisa ngomong gitu loh. Kalau aku bilangnya di Indo itu adalah kenyang, nggak boleh ya. Kasar ya, kenyang bego gitu. Boleh ngomong nggak sih? Nggak boleh. Kata Covid nggak boleh. Nggak boleh harusnya goyang-goyang dong. Jadi habis berapa barusan? Wow, mau lihat nggak? Sisanya cuma segini guys. Dari 80 euro sisanya cuma segini. Jadi kalian tahu lah ya, habisnya tara. Tahu nggak habisnya berapa? Habisnya 77 euro. 77,5 euro. Sekitar berapa ya berarti ya? 70 euroan tuh mungkin sekitar, sekarang kursnya mungkin 17 ribuan ya. 70 euroan tuh mungkin sekitar 1.200.000. Ya. Jadi mungkin ini mungkin sekarang kita bisa 1,3 kali karena 77 kan. Wow. Jadi kita makan sebanyak itu tadi habisnya 1,3 juta rupiah guys. Lu bayangin tuh kalau di Indo ya 1,3 juta udah dapat berapa? Satu meja penuh banget kayaknya. Kalau kita tadi dapat berarti berapa? 4 menu besar yang berat banget menurut aku. Terus satu porsi snack. Sama tadi aku nambah minum 1, jadi dapat es teh 2, es teler 1, snack 1 sama 4 porsi makan besar. Kita habis 1.300.000. Wow, gimana menurut kalian kira-kira? Worth it atau enggak? Kalau menurut aku itu worth it. Selama kalian tidak dirupiahkan. Itu jadi gini. Jadi dulu aku itu punya punya tips and trick dari teman-teman aku.
Karena kalau awal-awal aku di sini itu kan aku selalu merupiahkan segala sesuatu. Nah mereka tuh selalu bilang gini ke aku, jangan dirupiahin boy, hitunginnya dalam euro aja gitu. Nah sekarang itu ini posisinya aku hanya menghitung secara euro. Jadi secara euro 77,5 itu hal yang worth it untuk perut aku yang mau meledak ini. Gitu, kira-kira mau dibikinin video apa lagi abis nih? Boleh dong komen di bawah biar kayak ala-ala